Pernah nggak kamu sadar, setiap hari kamu sebenarnya melakukan akuntansi. Bahkan saat kamu cuma beli kopi, nyatet pengeluaran, atau sekedar mutusin mau beli HP baru atau enggak. Tanpa kamu sadari juga, prinsip akuntansi itu hidup banget di keseharian hari kamu. Kali ini kita bakal bahas 10 prinsip akuntansi yang kelihatan rumit, tapi sebenarnya kamu udah terapin tiap hari. Yang pertama yaitu prinsip entitas ekonomi. Pernah gak sih kalian ngerasa hidup itu campur aduk? Kayak masalah keuangan berupa uang jajan, uang bensin, uang nabung, uang buat kado temen, semuanya nyampur di satu dompet. Terus tiba-tiba uang kita habis dan kita bingung mau ngapain. Lah, kok habis uangnya? Nah, ada satu prinsip akuntansi yang bisa nyelamatin kita dari kekacauan itu. Namanya prinsip entitas ekonomi. Sederhananya, pisahin mana uang kamu dan mana uang untuk suatu kegiatan. Di akuntansi, perusahaan nggak boleh nyampurin uang pemilik dengan uang bisnis. Di kehidupan sehari-hari juga sama. Contoh, kamu jualan kopi kecil-kecilan, mau membagi nih uang modal, uang penjualan, dan uang pribadi. Jangan digabung. Kalau uang jualan kepake buat beli jajan, nanti uang modal, nanti kita tidak bisa berjualan lagi. Nah, pisahin dompet pribadi dan dompet bisnis. Nah, kalau sudah kayak gitu, kamu sudah menerapkan prinsip entitas ekonomi. Kita lanjut ke prinsip berikutnya yang hampir semua orang lakukan, bahkan pas belanja, tapi tanpa disadari. Yaitu yang kedua, prinsip biaya historis. Coba jawab cepat, HP kamu sekarang harganya berapa? Biasanya kita jawab harga saat kita beli, bukan harga pasaran sekarang. Nah, itu sebenarnya kamu lagi menerapkan prinsip biaya historis. Di akuntansi, aset dicatat berdasarkan harga saat dibeli, bukan harga sekarang. Simpel banget kan? Prinsip berikutnya lebih menarik lagi nih. Soalnya ini soal keyakinan di masa depan. Kita masuk ke prinsip yang ketiga, yaitu prinsip kesinambungan usaha atau going concern. Pernah beli barang mahal terus bilang, wah, ini kayaknya nih laptop yang bisa dipakai jangka panjang. Itu tanda kamu percaya operasi kehidupan kamu bakal terus berjalan. Prinsip ini bilang bahwa semua usaha diasumsikan akan terus hidup. Dalam hidup, kamu beli laptop mahal karena yakin masih akan kuliah atau kerja di tahun berikutnya. Keputusan jangka panjang yaitu termasuk ke dalam penambungan usaha atau going concern. Masuk ke prinsip selanjutnya, nomor 4, yaitu prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure. Kalau kamu jual barang bekas, pasti kamu bilang minus lecet dikit ya gak apa-apa lah. Atau pas minjem uang kamu bilang, tenang aja lah, gajian minggu depan juga dibayar kok. Nah, itu udah termasuk kepada full disclosure. Semua info penting harus disampaikan. Dalam akuntansi, perusahaan wajib jujur tentang kondisi keuangannya. Dalam hidup juga begitu pun. Kamu jujur tentang kondisi barang yang akan dijual atau kondisi finansial kamu saat pinjam uang. Kapan pendapatan dianggap pendapatan? Kapan sih? Nah, jawabannya ada di nomor 5, yaitu prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition. Pernah jual sesuatu tapi pembelinya bayar nanti, tapi kamu udah ngerasa kayak duitnya udah dapat nih. Itu sebenarnya akuntansi banget. Pendapatan diakui saat barang atau jasa diberikan, bukan saat uang masuk. Contoh, dari kamu jual barang COD. Meski uang belum diterima, kamu sudah menghasilkan pendapatan saat barang dikirim atau diterima. Kamu mengakui pendapatan berdasarkan aktivitas, bukan dompet. Kalau pendapatan dicatat saat terjadinya transaksi, biayanya juga harus dicatat di waktu yang sama. Masuk ke prinsip berikutnya, itu prinsip ke-6, prinsip matching, mempertemukan biaya dan pendapatan.
Pernah nggak sih ngerasa gue dapet uang dari kerja 9 bulan ini, tapi kok pengeluaran bulan ini juga banyak ya? Itu karena biaya dan pendapatan emang datang bersamaan. Nah, di akuntansi, biaya itu dicatat di periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Contohnya, kamu jualan es kopi, pendapatan hari ini itu sama biaya bahan hari ini. Atau kerja lembur buat dapat bonus itu sama kayak biaya makan lembur juga dialokasikan bulan itu. Dan bicara soal bulan ini, bulan depan, kita akan masuk ke prinsip yang paling sering kamu lakukan tanpa sadar. Yang ketujuh, itu ada prinsip periode akuntansi. Setiap awal bulan kamu bikin budget. Setiap gajian kamu hitung ulang. Nah, itu sebenarnya bentuk periode akuntansi. Jadi, akuntansi itu membagi aktivitas keuangan ke periode bulanan, tahunan, dan mingguan. Dalam kehidupan, itu kayak gajian bulanan, uang jajan mingguan, cara pengeluaran harian. Kita membuat keputusan berdasarkan periode waktu tertentu. Kalau sudah memilih metode untuk mencatat keuangan, prinsip-prinsip berikutnya menuntut kita tetap setia. Nah, prinsip yang ke-8 itu prinsip konsistensi. Pernah coba bikin aturan 20% nabung, 30% kebutuhan, dan 10% jajan? Nah, kalau bulan ini beda, bulan depan ganti lagi, pasti berantakan. Nah, prinsip ini itu menekankan metode harus konsisten dari periode ke periode. Kalau dalam kehidupan itu, cara kamu mencatat, mengeluarkan harus stabil kalau mau bisa dibandingkan. Nah, kalau aturan berubah, kamu sendiri itu jadi bingung. Sekarang kita bahas hal paling yang dasar dalam akuntansi, tapi sering banget nih kita lakukan tanpa kita sadar. Nah, masuk ke prinsip ke-9, prinsip satuan moneter. Waktu mau liburan, kamu nggak bilang liburannya 2 hari, 150 km perjalanan, 10 jam tidur, tapi kamu bilang butuh 2 juta untuk semuanya. Itulah satuan moneter. Semua dicatat dalam bentuk uang. Dalam keseharian, semua keputusan itu dihitung dengan rupiah. Mau makan apa, beli apa, nabung apa, semuanya kembali ke angka. Dan yang terakhir, prinsip yang bikin kita nggak ribet sama hal-hal yang sepele. Nah, yang ke-10 itu prinsip materialitas. Jujur deh, kamu pasti nggak catat pengeluaran 2.000 buat parkir kan? Tapi kalau hilang 100.000, langsung ingat. Kenapa? Karena materialitas dalam akuntansi, banyak hal yang signifikan itu dicatat. Nah, dalam hidup kamu hanya peduli pada pengeluaran yang penting atau cukup besar. Hal kecil yang nggak ngaruh biasanya di skip. Nah, jadi ternyata tanpa kamu belajar akuntansi pun, kamu sudah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi di kehidupan sehari-hari loh. Bedanya, kamu cuman nggak sadar doang. Nah, kalau kamu menerapkan 10 prinsip-prinsip akuntansi dengan sengaja, hidup kamu itu akan jauh lebih rapih, jauh lebih teratur, dan keputusan finansial kamu itu jadi lebih masuk akal. Makasih banyak yang udah datang untuk para orang itu tiga ya semuanya. Makasih banyak buat teman-teman yang kita hadir di belakang kita potong kita dan ya semoga kita dapat nilai yang bagus dengan video yang bagus. Nah, makasih banyak sekali lagi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.